wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jadi salat bagian dari zikir. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Ya, al-asmaul husna, zikir. Ya, Quran surah ke-4 misalnya, An-Nisa. Ya, teman-teman sekalian, ayat 103. Ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Ya, qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Baik berdiri ataupun dalam keadaan Anda duduk, ya, atau sedang berbaring. Ya, mau sedang buru-buru, mau santai, mau sedang ada persoalan, ya, atau misalnya sedang nggak bisa berdiri sambil berbaring. Ya, zikir. Makanya pasca salat kita berzikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam, demikian seterusnya. Doa itu zikir. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, berzikir kepada Allah. Doa disebut zikir. Ya, dengan sekhusyuk hatimu memohon dengan penuh ketulusan. Ya, itu zikir. Doa disebut zikir. Doa, zikir. Ya, mohon maaf tadi, ya, kalimat thayyibah, zikir, salat, zikir, bahkan salat disebutkan dengan ibadah, fa'budni, ibadahlah kepadaku, sembahlah aku. Ya, infak, zikir, itu zikir semua. Jadi ternyata saya sempat riset itu, ada korelasi yang sangat dalam antara ibadah-ibadah praktikal ini dengan kemudahan menghafal Quran. Itu yang saya istilahkan ikhtiar untuk menjemput isyarat hafalan tadi. Ada isyaratnya kan? Isyaratnya suruh zikir kan? Prakteknya apa untuk zikir? Ikhtiarnya cari amalan-amalan praktis. Amalan-amalan praktis dalam bentuk zikir tadi, sholat. Karena itu kalau Anda, ya, ingin jadi ahli Quran yang dimudahkan, benar hafalannya, jaga sholatnya. Dan karena ini spesial tuh berarti ikhtiarnya mesti spesial juga. Jadi kalau orang biasa yang cuman baca mungkin jaga 5 waktu, tambah rawatib. Anda yang pengen luar biasa, tambah sunnahnya di luar itu. Dengan yang istimewa lagi, tahajud, bangun. Ya, karena itu nanti kalau kita sudah praktek di DSTWH, ada kurikulum yang sifatnya ditekankan. Hukum fikihnya tetap sunnah. Tapi di STWH akan ditekankan. Bangun, masuk. Dan dicek itu. Ya. Kita ambil contoh misalnya, tahajud, nanti kita akan maksimalkan. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, semacam misalnya kayak ustadz atau ulama tertentu yang memang dalam fikih nanti ada prioritasnya. Ya, ada prioritas ketika misalnya menyelesaikan persoalan dengan tahajud, kepada kepentingan sosial dengan kepentingan individual, disatukan mana yang didahulukan. Nah, ini ada beda fikih aulawiyahnya, prioritasnya. Tapi untuk pemula kita untuk menghafal, tahajud tuh nggak tinggal. Karena itu indah ya, perhatikan baik-baik. Ketika jaminan hafalan Quran disebutkan menggunakan mudah, kalimatnya, diksinya dipilih dengan kalimat indah. Walaqad yassarna, menggunakan yassar. Walaqad yassarna. Ya, dan sungguh kami telah jamin pastikan akan memudahkan. Al-Quran itu dihafalkan. Sekarang lihat baik-baik. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan tahajud melalui penunaian Nabi Muhammad SAW, dan sifatnya untuk Nabi Muhammad wajib untuk kita sunnah. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya disampaikan dengan penuh korelasi dengan kata-kata ini. Buka surah Al-Muzammil. Ya, ayat yang ke-20. Ketika Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Saat tahajud itu faqra'u, maka bacalah ma tayassara. Apa yang telah mudah, yang telah engkau hafalkan. Lihat sini. Jadi dikorelasikan antara tahajud dengan hafalan, itu dikorelasikan. Menghafalkannya yassarna, prakteknya tayassara. Jadi ternyata menunaikan tahajud itu menambah kualitas dan kuantitas sholat kita. Itu punya korelasi positif dengan peningkatan hafalan Quran kita. Karena itu ikhtiar untuk memudahkan hafalan ini, sebelum kita menghafal, kenali dulu, tambah dulu ibadah-ibadah sunnah kita, khususnya bangun malam tahajud, duhanya, tingkatkan rawatibnya, tambah doanya. Allahumma ja'alni min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Qur'an, jadikan Qur'an sahabat kami di dunia, syafaat kami di akhirat ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ringankan ya Allah keadaan kami untuk menghafal Qur'an. Ya Allah, jadikan ya Allah saat menjelang wafat kami, ya Allah, Qur'an keluar di lisan kami dengan kalimat tauhid, diiringi dengan bacaan-bacaan Qur'an. Ya Masya Allah, ya Allah, wafatkan ya Allah saat sedang saya bersama Al-Qur'an, saya sedang ibadah. Itu Allahu Akbar. Minta doa, zikirnya, kan doanya banyak dari Nabi, banyak ada, zikir-zikirnya juga ada, kan? Isi dulu. Nah, ini yang harus dilakukan.
Ini harus dilakukan. Jadi kalau kita ingin dimudahkan dan kemudahan itu menjadi pedoman untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka yang harus dilakukan bukan langsung menghafal, tapi berlatih dulu untuk memaksimalkan ini sehingga jadi kepribadian, jadi karakter. Nanti kalau nggak percaya, silahkan cek. Ketika semua ini sudah terbiasa kita kerjakan, ada percepatan dan perbedaan. Percepatan untuk menghafal dan perbedaan hafalan itu untuk membimbing kita dalam kehidupan. Karena lain. Bahkan belum hafal ayatnya sudah berubah perilaku kita. Jadi lebih enak, lebih tenang, lebih damai, lebih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena fungsi Quran itu furqan. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika Anda jadi pengusaha sudah bisa bedain, oh ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang halal, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Jadi Allahu Akbar, indah sekali. Enak. Dan tidak ada yang lebih indah ketika sudah sampai ke situ. Nah, kesimpulannya kita ingin korelasikan. Jadi kita harus mengenal dulu karakteristik Al-Quran. Ketika akan menghafal, kita yakinkan diri kita bahwa hafalan ini akan mudah. Ya. Kedua, kemudahan ini dijaminkan oleh Allah pada hamba-hambanya yang mau meniatkan Al-Quran untuk ibadah. Siapkan. Dan isyarat ibadah ini diterjemahkan dalam bentuk praktek ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Tingkatkan semua amal soleh kita yang mungkin dikerjakan dalam konteks zikir.